dijodohkan dengan wanita bercadar. Ketika malam pertama pria ini syok menangis, histeris pas membuka cadarnya. Ternyata. Assalamualaikum, halo sahabat Dila. Apa kabar kalian? Sebelum kita lanjut ceritanya, komen dulu dari kota atau kabupaten, mana kalian? Biar kita bisa saling kenal dan lebih dekat. Kalau udah, yuk kita masuk ke kisahnya. Arman duduk termenung di balkon apartemennya, menatap langit Jakarta yang dipenuhi awan mendung. Jam menunjukkan pukul 10 malam, tapi matanya tak bisa terpejam. Suara klakson dari bawah dan lampu-lampu kota hanya membuatnya semakin gelisah. Di tangan kirinya masih tersisa secangkir kopi dingin, sementara di meja depannya tergeletak dokumen kerja yang belum selesai. Ini bukan tentang pekerjaan, ini tentang hidupnya. Kamu udah 32 tahun, Man, ucap ibunya pagi tadi dengan suara bergetar. Kapan kamu akan menikah? Semua temanmu sudah punya anak 2 atau 3. Kamu mau jadi apa nanti? Arman tahu ibunya tidak sedang marahi dia. Ia hanya khawatir. Khawatir anak satu-satunya akan hidup sendiri tanpa keturunan, tanpa rumah tangga, tanpa kebahagiaan yang utuh. Tapi Arman juga tahu, mencari pasangan hidup bukanlah hal yang mudah baginya. Bukan karena ia tidak tampan atau tidak mapan secara finansial, justru sebaliknya. Sebagai manajer senior di sebuah perusahaan multinasional, ia punya karir yang cemerlang, penghasilan besar, dan gaya hidup yang banyak orang impikan. Namun, dalam kesuksesannya itu, ia merasa kosong. Pernah suatu waktu, saat usianya 28, ia nyaris menikahi Rina, sahabat masa kecilnya yang cantik dan cerdas. Hubungan mereka sempat sangat serius, sampai rencana pernikahan mulai dibicarakan. Tapi entah, mengapa saat itu Arman ragu, ia merasa belum siap, dan akhirnya, Rina memilih pergi dan menikah dengan pria lain. Seseorang yang bersedia menerimanya sepenuh hati. Sejak saat itu, Arman tidak pernah lagi menjalin hubungan serius. Banyak wanita yang tertarik padanya, tetapi ia selalu merasa ada yang kurang. Ia ingin istri yang lebih dari sekadar cantik dan menyenangkan. Ia ingin sosok yang bisa menjadi pendamping sejati, tempat ia pulang dengan tenang, tempat ia bisa berbagi doa dan harapan. Sayangnya, di dunia modern ini, mencari wanita seperti itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Saat itulah ibunya mulai campur tangan. Beberapa bulan lalu, Bu Ratna datang ke rumah Arman membawa kabar yang membuatnya terkejut sekaligus waspada. Ada seorang gadis dari Cirebon, anak baik, taat, keluarganya alim semua. Dia juga bercadar, kata ibunya dengan nada percaya diri. Arman hampir saja tersedak air tehnya. Bercadar? Tanyanya heran. Iya, tapi bukan karena cacat atau apa-apa. Keluarganya memang begitu, menjaga aurat dengan benar. Arman tidak langsung menolak, tapi ia juga tidak bisa menerima begitu saja. Ia penasaran tentu saja. Tapi di balik rasa penasaran itu, ada rasa ketidaknyamanan. Wanita bercadar di Indonesia memang sering dikaitkan dengan stigma tertentu, terlalu eksklusif, misterius, bahkan dianggap radikal oleh sebagian masyarakat. Namun, Bu Ratna tidak menyerah. Setiap minggu, ia terus membujuk Arman untuk bertemu Aisyah. Bahkan Ustadz Farid, tokoh agama yang dikenal sebagai mediator perjodohan, ikut serta dalam pembicaraan. Dia bukan sembarang wanita, Nak. Dia memiliki kecantikan yang tidak terlihat, oleh mata tapi oleh hati, ujar sang Ustadz saat bertemu Arman di kediaman keluarga Ratna. Arman diam saja. Ia tidak yakin. Tapi ia juga tidak bisa terus-menerus menghindar dari takdir. Akhirnya, setelah beberapa kali pertemuan dengan keluarga Aisyah, yang semuanya dilakukan via telepon dan surat, Arman memutuskan untuk bertemu langsung. Pertemuan itu direncanakan di sebuah masjid kecil di pinggiran Bandung. Tempat netral, damai, dan sesuai dengan adab Islam. Saat hari itu tiba, Arman datang dengan jas putih dan wangi parfum maskulin. Hatinya tidak tenang. Ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Apakah ia harus ramah, cuek, atau pura-pura santai? Di dalam masjid, ia melihat seorang wanita muda duduk dengan anggun di sudut ruangan. Tubuhnya tertutup rapat dengan hijab lebar dan cadar hitam pekat. Hanya matanya yang tampak,
redup namun teduh. Itulah Aisyah dan Arman tidak bisa membaca ekspresi wajahnya. Ia tidak tahu apakah Aisyah senang, sedih, atau malah takut melihat calon suaminya. Mereka hanya berbicara sebentar, diselingi panduan dari Ustadz Farid. Topiknya biasa, tentang keyakinan, nilai keluarga, dan pandangan hidup. Arman merasa percakapan itu terasa seperti ujian. Setiap jawaban yang ia berikan seperti dinilai, diuji, dan diukur. Ia tidak tahu apakah ia lolos atau tidak. Setelah pertemuan itu, Arman pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apakah ia tertarik pada Aisyah atau hanya terpaksa menerima karena tekanan keluarga. Yang pasti, ia tidak bisa menghilangkan bayangan wanita bercadar itu dari pikirannya. Dan ketika ibunya menelpon keesokan harinya dengan suara berbinar, Arman tahu ia tidak punya banyak pilihan lagi. Aisyah menerima lamaranmu, nak. Kamu akan menikah. Arman masih belum bisa memahami bagaimana hidupnya berubah begitu cepat. Hanya dalam waktu 2 minggu setelah pertemuan singkat di Masjid Bandung, rencana pernikahan mereka sudah dibuat dengan rapi oleh keluarga Aisyah. Semua terasa terburu-buru, tapi Arman tidak bisa menolak. Ia merasa seperti sedang mengikuti alur takdir yang telah ditulis Tuhan sebelum ia lahir. Pertemuan kedua mereka direncanakan di rumah keluarga Aisyah di sebuah desa kecil di Cirebon. Rumah itu terletak agak jauh dari pusat kota, dikelilingi sawah dan pohon kelapa yang melambai-lambai tertiup angin. Suasana desa begitu tenang, kontras dengan hiruk-pikuk Jakarta yang biasa ia tinggali. Saat sampai di depan rumah sederhana bercat putih itu, Arman disambut oleh Bu Ratna yang sudah lebih dulu datang. Di halaman belakang, tampak beberapa kerabat, dekat dan Ustadz Farid sedang membicarakan persiapan akad nikah. "Kamu siap?" tanya ibunya sambil menyusun rambut Arman yang acak-acakan karena perjalanan panjang. "Iya, Bu," jawab Arman pelan, meski hatinya belum sepenuhnya yakin. Setelah basa-basi sejenak, Arman dipersilakan masuk ke dalam rumah. Ia diminta menunggu di ruang tamu yang sederhana namun bersih. Di dinding tergantung kaligrafi besar bertuliskan Barakallahu laka. Dan karpet sajadah masih tersisa bekas sholat zuhur. Beberapa menit kemudian, pintu di sudut ruangan terbuka pelan. Dari celah pintu muncul siluet seorang wanita yang langsung membuat napas Arman tertahan. Aisyah. Ia tetap bercadar, seperti saat pertama kali mereka bertemu. Tubuhnya dibungkus jubah longgar, berwarna abu-abu gelap. Gerakannya pelan, penuh kesopanan. Ia duduk di seberang Arman, tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Tidak ada kata-kata yang terucap selama beberapa detik. Hanya suara ayam jantan dari luar dan desiran angin yang masuk lewat ventilasi kayu. Akhirnya, Ustadz Farid datang untuk memimpin percakapan. Ia menjelaskan bahwa pertemuan ini adalah langkah terakhir sebelum akad dilangsungkan dalam waktu seminggu ke depan. "Apa kamu sudah mantap, nak Arman?" tanya Ustadz dengan suara rendah. Arman mengangguk pelan. "Iya, saya sudah mantap." Ustadz Farid mengangguk puas. "Bagaimana denganmu, Aisyah?" Dari balik cadarnya, Aisyah menjawab dengan suara pelan namun jelas. "Saya pasrah pada Allah. Jika ini takdirku, maka aku akan jalani dengan ikhlas." Kalimat itu membuat Arman diam. Ikhlas? Apakah artinya Aisyah tidak memiliki perasaan apa-apa padanya? Atau justru ia menerima Arman sebagai bagian dari keyakinannya? Percakapan berlanjut tentang rencana hidup setelah menikah, pandangan tentang rumah tangga, dan cara saling mendukung dalam keimanan. Aisyah bicara dengan bijak, meskipun jarang. Ia tidak banyak menanyakan hal-hal dunia, seperti pekerjaan Arman atau gaya hidup di Jakarta. Ia lebih fokus pada nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri. Seusai pertemuan, Arman pamit pulang. Saat keluar dari rumah, ia sempat melihat bayangan Aisyah dari jendela kamar atas. Walaupun hanya sesaat, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ada aura ketenangan yang sangat kuat, tapi juga kesedihan samar yang sulit dijelaskan. Di mobil menuju penginapan, Bu Ratna mencoba membaca ekspresi wajah anaknya. "Kamu gimana? Sudah cocok?" tanyanya. Arman diam sejenak sebelum menjawab.
Dia baik sekali. Cuman, rasanya seperti dia bukan wanita biasa. Ada sesuatu yang beda. Bu Ratna tersenyum samar. Itu tandanya dia benar-benar soleha. Wanita yang tidak mudah tergoda dunia. Tapi Arman belum puas. Kenapa dia harus bercadar terus? Bahkan saat kita sendiri di ruangan tadi, dia tidak mau membukanya sedikit pun. Bu Ratna menepuk bahunya. Itu adalah bentuk takwa yang tinggi. Bukan semua orang bisa seperti itu. Namun malam itu, Arman tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan sosok Aisyah. Mengapa ia tidak pernah tersenyum? Mengapa ia tidak pernah menunjukkan emosi yang jelas? Dan yang paling penting, mengapa ia merasa seperti sedang menikahi seseorang yang tidak sepenuhnya manusia biasa? Esok paginya, Arman memutuskan untuk bertanya langsung pada Ustadz Farid. Ustadz, bisakah saya tahu lebih banyak tentang Aisyah? Seperti riwayat hidupnya, keluarganya. Ustadz Farid menatap Arman dengan tatapan teduh. Anakku, jodoh itu rahasia Allah. Yang penting, kamu sudah lihat kebaikan dalam dirinya. Selebihnya, biarkan waktu yang menjawab. Arman menghela napas. Jawaban itu tidak cukup baginya. Semakin hari, semakin besar rasa penasarannya. Ia mulai mencari informasi dari kerabat dekat, tetangga, bahkan dari orang tua Aisyah. Tapi semua, jawaban selalu sama. Aisyah adalah anak yang sangat baik. Cuma memang jarang keluar rumah. Dia tidak pernah punya pacar, bahkan teman lawan jenis pun tidak. Keluarganya memang menjaga ketat aurat dan kesucian anak-anaknya. Arman mulai merasa seperti sedang memasuki dunia yang asing, dunia yang penuh dengan aturan ketat dan misteri yang belum terjawab. Dan semakin dekat hari pernikahan, semakin kuat firasatnya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari diri Aisyah. Entah cacat fisik, entah trauma masa lalu, atau mungkin sesuatu yang lebih dari itu. Tapi ia tidak punya pilihan lagi. Akad akan dilangsungkan 1 minggu lagi, dan malam pertama akan menjadi jawaban dari semua pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Langit Cirebon pagi itu diselimuti kabut tipis. Udara sejuk desa masih terasa segar, menyusup masuk melalui jendela kamar penginapan sederhana tempat Arman menginap selama beberapa hari menjelang pernikahannya. Ia duduk di tepi tempat tidur, termenung, menatap ponselnya yang diam 1000 bahasa. Tidak ada pesan dari Aisyah, padahal besok adalah hari besar mereka. Hari di mana ia akan menjadi suami dari wanita misterius yang belum pernah ia lihat wajahnya. Seharusnya ada rasa gembira, haru, atau setidaknya kebahagiaan campur aduk dalam dirinya. Tapi yang ia rasakan hanyalah kekosongan dan sedikit ketakutan. Tak terdefinisi. Pintu kamar diketuk pelan. Man, kamu belum sarapan? Tanya ibunya dari balik pintu. Arman menghela napas. Iya, Bu. Saya baru bangun. Bu Ratna membuka pintu dengan nampan berisi nasi uduk hangat, telur dadar, dan ikan asin goreng. Bau rumahan itu membuat Arman tersenyum kecil. Kamu tegang? Tanya ibunya sambil meletakkan nampan di meja. Arman menggeleng pelan. Bukan tegang, tapi seperti ada sesuatu yang nggak bisa aku jelaskan. Seperti ada yang disembunyikan. Bu Ratna mendekap bahunya lembut. Jangan pikirkan hal-hal negatif dulu. Nikah itu bukan cuma soal penampilan atau masa lalu. Ini tentang bagaimana kalian menjalani hidup bersama mulai dari sekarang. Arman tidak merespons. Ia hanya menatap piring makanannya tanpa selera. Setelah sarapan, Arman memutuskan untuk keluar dan berjalan-jalan di sekitar desa. Ia ingin melihat suasana, mencari informasi, atau mungkin hanya sekadar menghilangkan rasa gelisah yang terus mengganjal. Desa itu damai. Anak-anak berlarian di sawah sambil bermain bola dari ban bekas. Beberapa ibu-ibu sedang menjemur padi di depan rumah. Suasana begitu kontras dengan Jakarta yang selalu panas dan penuh tekanan. Saat melintas di sebuah warung kopi kecil, Arman mendengar bisikan-bisikan rendah dari beberapa orang yang sedang minum teh. Saat ia lewat, mereka langsung diam, seolah takut didengar. Namun Arman sempat menangkap satu kata yang cukup jelas. Aisyah.
Ia berhenti sejenak, pura-pura melihat-lihat koran di etalase warung, padahal ia mencoba mendengarkan percakapan mereka. Dari dulu emang jarang kelihatan. Katanya sih sakit. Ada juga yang bilang, dia pernah kecelakaan, wajahnya rusak. Pokoknya jangan banyak tanya kalau soal itu. Keluarganya juga nggak suka dibahas. Arman menelan ludah. Rasa penasarannya semakin menggelegak. Apakah semua ini benar? Apakah Aisyah punya sesuatu yang disembunyikan? Ia memutuskan untuk bertanya pada tetangga dekat rumah Aisyah. Setelah menemui seorang ibu paruh baya yang sedang menyiram bunga di halaman rumahnya, Arman menyapa ramah. "Ibu, saya Arman, calon suami Aisyah. Boleh saya tanya-tanya sedikit?" Ibu itu tampak terkejut, tapi kemudian tersenyum ramah. "Wah, selamat ya, Nak. Semoga lancar pernikahannya. Terima kasih. Saya cuma mau tahu, bagaimana sosok Aisyah di lingkungan sini?" Ibunya tampak ragu sejenak. Aisyah, anak yang baik. Taat, sopan, jarang keluar rumah. Keluarganya memang sangat menjaga aurat. Tapi, kenapa banyak orang di sini yang bicara seperti ada rahasia tentang dia? Tanya Arman belak-belakan. Wajah ibu itu langsung berubah. Matanya menyipit, suaranya turun menjadi berbisik. "Nak, kamu sudah mantap menikahi dia?" Arman mengangguk. "Iya, Bu." Ibunya menghela napas panjang. "Kalau kamu yakin, ya sudah. Tapi ingat, jangan pernah paksa dia membuka cadarnya jika dia belum siap. Jangan pernah bertanya tentang masa lalunya. Karena itu bukan cerita biasa." Arman terdiam. Apa maksud semua ini? Sore itu, Arman datang ke rumah Aisyah untuk pertemuan terakhir sebelum akad. Di halaman rumah, ia melihat persiapan pernikahan sedang berlangsung. Para kerabat sibuk memasang tenda, menyiapkan makanan, dan mengatur kursi untuk tamu undangan. Namun saat ia masuk ke dalam rumah, suasana terasa berbeda. Rumah itu sunyi, sepi, tidak ada musik, tidak ada obrolan riuh, hanya suara Al-Quran dari speaker kecil di sudut ruangan. Aisyah duduk di ruang tengah, seperti biasa, bercadar dan tidak banyak gerak. Di sekelilingnya, beberapa anggota keluarga perempuan sedang menyiapkan perlengkapan pernikahan. Namun mereka tidak bicara banyak. Semua bergerak seperti bayangan, diam, dan penuh ritual. Arman dipersilakan duduk. Lagi-lagi Ustadz Farid hadir sebagai mediator. Pembicaraan berjalan singkat, formal, tanpa sentuhan emosi. Saat acara usai dan Arman pamit pulang, ia memberanikan diri bertanya langsung kepada Aisyah. "Aku boleh tahu, apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku?" Aisyah diam sejenak. Lalu, dengan suara pelan, ia menjawab, "Yang penting bukan apa yang kamu lihat, tapi apa yang kamu rasakan. Percayalah, Allah tidak akan memberimu sesuatu yang tidak pantas bagimu." Arman ingin bertanya lebih lanjut, tapi Aisyah sudah berdiri dan masuk ke dalam kamar. Malam harinya, Arman tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di tempat tidurnya, mencoba mencerna semua yang telah ia dengar dan lihat. Aisyah menyembunyikan sesuatu. Tapi apa? Apakah cacat fisik? Trauma? Atau sesuatu yang lebih dari itu? Besok adalah hari pernikahan mereka, dan malam pertama akan menjadi jawaban dari semua pertanyaan yang mengganggu hatinya. Tapi entah mengapa, kali ini, firasatnya berkata lain. Ini bukan hanya tentang cinta, ini mungkin tentang iman dan kesabaran. Di dalam rumah sederhana tempat Arman dan Aisyah akan memulai hidup baru sebagai suami istri, suasana terasa sangat tenang. Hanya lampu gantung di langit-langit yang menyala redup, memberi cahaya hangat pada kamar sederhana berdinding kayu. Arman duduk di tepi tempat tidur, jas putihnya sudah dilepas. Kemeja rapi berwarna biru muda sedikit basah karena keringat dingin yang mengucur dari dahinya. Jantungnya berdebar tak menentu. Ini adalah malam pertama mereka. Setelah akad nikah yang dilangsungkan sederhana pagi tadi,
Dengan hanya keluarga dekat dan Ustadz Farid sebagai saksi, Arman resmi menjadi suami dari wanita bercadar yang selama ini membuatnya penasaran dan gelisah. Ia mendengar pintu kamar pelan-pelan dibuka. Sosok Aisyah masuk perlahan, langkahnya ringan, seperti tidak ingin mengganggu ketenangan malam. Ia masih mengenakan cadarnya, lengkap dengan jubah panjang yang menutupi seluruh tubuhnya. Arman bangkit dari duduknya, berdiri tegak. Ia melihat Aisyah, mendekat lalu berhenti di tengah kamar. Mereka saling diam. Tidak ada kata-kata, hanya suara napas mereka yang terdengar jelas di ruangan sempit itu. Aisyah menjatuhkan pandangan ke lantai. Tunduk. Seperti biasa. Kamu, siap? Tanya Arman pelan. Suaranya gemetar. Aisyah mengangguk pelan. Ya, Arman meneguk ludah. Tangannya berkeringat. Ini bukan tentang nafsu atau hasrat fisik. Ini tentang kepastian. Tentang jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Akhirnya, ia mendekati Aisyah. Langkahnya lambat, seperti orang yang takut melangkah ke lubang hitam. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan sapu tangan putih yang ia rencanakan untuk menyeka air mata jika hal yang paling ia khawatirkan ternyata benar. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat ujung cadar Aisyah. Sedikit demi sedikit, detik-detik itu terasa seperti berabad-abad. Cadar hitam itu terbuka, dan saat wajah Aisyah sepenuhnya terlihat, Arman terpaku. Matanya membelalak, napasnya terhenti, mulutnya terbuka, tapi tidak bisa mengeluarkan suara. Wajah itu cantik. Tidak, lebih dari cantik. Itu adalah wajah yang sempurna. Kulit putih bersih, hidung mancung, bibir lembut, dan senyum samar yang tersirat dari matanya yang teduh. Rambut hitamnya disanggul rapi di balik kerudungnya, menambah kesan anggun dan suci. Arman mundur selangkah. Matanya berkaca-kaca. Hatinya hancur dan utuh dalam waktu bersamaan. Aku tidak percaya, gumamnya parau. Aisyah tetap diam, menunduk. Tapi kali ini, pipinya sedikit memerah. Arman mencoba mengatur napasnya. Ia merasa seperti telah melanggar sebuah rahasia besar. Rahasia yang ia pikir akan menghancurkan hatinya. Tapi justru membuatnya semakin yakin bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kenapa kamu harus bercadar? Kamu begitu cantik. Kenapa harus disembunyikan? Tanyanya dengan suara bergetar. Aisyah mengangkat wajahnya perlahan. Matanya menatap Arman dengan kedamaian yang sulit dijelaskan. Karena aku ingin dinilai bukan dari penampilanku. Katanya pelan namun tegas. Aku ingin dipilih karena imanku, bukan karena paras. Aku ingin dicintai karena ketakwaanku, bukan karena kecantikanku. Arman menahan napas. Setiap kata Aisyah menusuk hatinya seperti doa yang baru saja terjawab. Ia menundukkan kepala, meneteskan air mata. Haru syukur, penyesalan, dan kebahagiaan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Maafkan aku, bisiknya. Selama ini, aku ragu. Aku takut. Aku pikir kamu punya sesuatu yang disembunyikan. Tapi ternyata, Allah memberiku sesuatu yang jauh lebih indah dari yang aku bayangkan. Aisyah tersenyum tipis. Senyum yang membuat hati Arman hangat. Jodoh itu miliknya, katanya lembut. Yang penting bukan bagaimana kita bertemu, tapi bagaimana kita menjalani hidup bersama setelahnya. Arman menghapus air matanya dengan punggung tangan. Ia mengambil sapu tangan putih itu dan membersihkan wajahnya. Lalu, ia menatap Aisyah sekali lagi, kali ini, dengan tatapan penuh keyakinan. Malam ini adalah malam paling indah dalam hidupku, ucapnya. Aisyah menunduk lagi. Pipinya memerah. Mereka duduk bersebelahan di atas sajadah yang telah disediakan di samping tempat tidur. Di atasnya, Al-Quran tergeletak rapi. Dengan suara pelan, mereka membaca doa malam pertama. Allahumma inni as'aluka min khairiha, wa khairi ma qadarta, lahu fima taqdiru, wa a'udzu bika min syarriha, wa syarri ma qadarta, lahu fima taqdiru. Doa itu menggema di dalam hati mereka. Doa yang penuh harapan, permohonan,
dan penyerahan diri kepada sang pemilik takdir. Setelah doa selesai, Arman berbisik pelan, "Terima kasih karena menjadi jodohku." Aisyah menjawab dengan suara lembut, "Terima kasih juga karena memilihku dengan hati, bukan dengan mata." Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Tapi kali ini, bukan karena rasa gelisah, melainkan karena rasa syukur yang begitu besar. Ia menatap wajah Aisyah yang kini tertidur pulas di sebelahnya. Wajah yang sempurna, tapi tidak sombong. Cantik, tapi tidak membanggakan. Menawan, tapi penuh kerendahan hati. Arman tersenyum sendiri. Ia sadar, selama ini ia salah. Ia mengira dunia hanya memberinya dua pilihan. Wanita cantik tapi tidak soleha, atau wanita soleha tapi tidak cantik. Tapi nyatanya, Allah memberinya keduanya. Seorang istri yang cantik di luar dan di dalam. Seorang pendamping yang akan menjadi tempat ia pulang. Dan ia bersumpah, dari detik itu, ia akan menjaga dan mencintai Aisyah dengan segala ketulusan yang ia punya, karena dialah jodohnya. Dan jodohnya, ternyata, begitu sempurna. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai kamar pengantin baru. Sinar lembutnya mengenai wajah Arman yang masih tertidur lelap, lalu beralih ke wajah Aisyah yang terbaring tenang di sebelahnya. Tapi hari ini, Arman tidak bangun dengan biasa. Ia terbangun dengan hati yang penuh pertanyaan. Tidak ada rasa menyesal atau penyesalan atas apa yang telah terjadi semalam. Justru ia merasa damai dan bahagia. Namun, satu hal tetap mengganjal di benaknya. Mengapa Aisyah harus bercadar selama ini? Ia memandangi wajah istrinya yang cantik itu. Pipi putih bersih, bulu mata lentik, senyum samar yang membuat jantungnya berdebar pelan meski sudah melihatnya semalaman. Tapi ia juga tahu bahwa wajah itu bukan sekadar kecantikan fisik. Ada sesuatu yang lebih dalam dari semua itu. Aisyah membuka matanya perlahan. Melihat Arman yang sudah terjaga, ia tersenyum tipis. "Selamat pagi," ucapnya dengan suara lembut. Arman membalas senyum itu dengan tatapan hangat. "Selamat pagi, istriku." Aisyah sedikit tersipu, tapi ia tidak menunduk seperti biasa. Kali ini, ia menatap Arman dengan kedamaian yang sulit digambarkan. Setelah mandi dan sarapan sederhana bersama keluarga besar yang datang untuk memberi ucapan selamat, Arman mengajak Aisyah ke halaman belakang rumah. Tempat yang sunyi, hanya diisi suara burung berkicau dan angin yang bertiup pelan. "Aku ingin kamu cerita padaku," kata Arman pelan. "Tentang cadarmu, tentang masa lalumu. Aku ingin tahu, kenapa kamu sampai harus menyembunyikan wajah secantik ini?" Aisyah diam sejenak. Matanya menatap ke arah sawah yang luas, seolah tengah mengingat sesuatu yang sangat dalam. "Dulu, aku tidak bercadar," katanya akhirnya. Suaranya rendah, tapi jelas. "Aku dulu sering keluar rumah, ikut pengajian, bahkan sempat kuliah di Bandung." Arman mendengarkan dengan fokus. "Aku tidak pernah merasa sombong akan wajahku, tapi banyak orang yang mulai memperhatikan karena penampilanku. Bukan hanya pujian, tapi juga pandangan-pandangan yang tidak pantas. Orang-orang mulai menilai aku dari luar saja. Bahkan, ada yang mencoba mendekati hanya karena ingin menikmati kecantikanku." Arman mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatunya. Hatinya perlahan mulai panas mendengar cerita itu. "Aku sadar bahwa dunia ini tidak adil pada wanita, apalagi wanita yang dinilai cantik. Mereka dianggap sebagai objek, bukan subjek. Dan aku tidak mau hidup seperti itu." Aisyah menoleh ke Arman, matanya teduh namun penuh keyakinan. "Lalu ayahku meninggal. Sebelum wafat, beliau berpesan agar aku menjaga diriku, agar tidak mudah dinilai oleh pandangan manusia, tapi dinilai oleh Allah. Setelah itu, ibuku dan aku sepakat untuk menjaga auratku dengan cara yang lebih ketat. Aku memilih bercadar. Bukan karena cacat, bukan karena trauma, tapi karena aku ingin dihargai karena imanku, bukan paras." Arman terdiam. Ia merasa seperti sedang diajar sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga. "Jadi, selama ini kamu bercadar karena..." Arman hampir tidak bisa melanjutkan kalimatnya.
Karena aku ingin dicintai karena ketakwaanku. Bukan karena kecantikanku, jawab Aisyah tenang. Arman menelan ludah. Ia merasa malu. Selama ini, ia takut akan wajah Aisyah. Ia khawatir akan cacat fisik atau sesuatu yang aneh. Tapi ternyata, Aisyah justru menyembunyikan kecantikannya demi nilai-nilai yang lebih tinggi. Aku merasa bodoh, ucap Arman perlahan. Selama ini, aku pikir kamu menyembunyikan sesuatu yang buruk, tapi ternyata kamu menyembunyikan sesuatu yang begitu indah demi menjaga dirimu. Aisyah tersenyum lagi. Kali ini, senyumnya lebih lebar. Tidak apa-apa. Kita semua punya proses. Yang penting, kamu sudah tahu kebenarannya. Dan aku percaya, kamu akan tetap mencintaiku. Baik aku bercadar atau tidak. Arman menatapnya dalam-dalam. Aku tidak hanya mencintaimu karena cantik. Aku mencintaimu karena kamu adalah wanita yang luar biasa. Soleha, kuat, dan penuh integritas. Aisyah menunduk pelan, pipinya memerah. Beberapa hari setelah pernikahan, mereka, Arman dan Aisyah memutuskan untuk tinggal di Cirebon untuk beberapa waktu, sebelum akhirnya kembali ke Jakarta. Keluarga besar Aisyah sangat antusias menerima Arman sebagai bagian dari keluarga. Namun, di luar lingkaran keluarga, ada getah perca dari tetangga dan kerabat jauh yang masih membicarakan Aisyah. Katanya sih dia cantik banget. Jadi heran, kok bisa-bisanya dia bercadar selama itu. Ada yang bilang dia dulu pacaran sama pemuda desa sana. Ada juga yang dengar-dengar dia dulunya model iklan. Arman mendengar bisikan-bisikan itu. Awalnya, ia kesal. Tapi kemudian, ia tersenyum. Kelak, mereka akan tahu bahwa Aisyah bukanlah wanita yang dicari karena penampilannya. Bahwa ia bukanlah sosok yang harus dihabiskan pembicaraannya dengan gosip murahan. Bahwa ia adalah wanita yang memilih untuk hidup dengan prinsip, dengan harga diri, dan dengan keyakinan tegak lurus pada Sang Khalik. Dan Arman bersumpah, ia akan menjadi suami yang menjaga itu semua. Pada suatu sore, saat mereka duduk berdua di bawah pohon mangga, Arman bertanya, "Kalau kamu tidak bercadar, apakah kamu akan menikahiku juga?" Aisyah menatapnya. "Ya, karena jodoh itu milik Allah. Tapi mungkin kamu tidak akan pernah memilihku jika hanya melihat dari luar." Arman tersenyum. "Sekarang aku tahu bahwa aku memilihmu dengan hati, bukan dengan mata." Aisyah tersenyum juga. Lalu, ia berkata dengan suara lembut, "Dan aku bersyukur bahwa kamu adalah suamiku. Bukan hanya karena kamu mencintaiku, tapi karena kamu memilihku meskipun tidak tahu wajahku." Arman menggenggam tangannya dengan lembut. "Dan aku bersyukur bahwa jodohku adalah wanita yang mengajariku arti cinta yang sebenarnya." Di bawah langit Cirebon yang mulai dihiasi warna jingga senja, pasangan muda itu duduk bersebelahan. Dengan hati yang saling mengenal, jiwa yang saling melengkapi, dan doa yang terus mengalir ke langit. Ya Allah, jadikanlah kami pasangan yang saling menjaga, saling menghormati, dan saling menguatkan dalam perjalanan menuju ridho-Mu. Langit Jakarta kembali menyambut Arman dan Aisyah dengan udara panas yang biasa mereka tinggalkan di Cirebon. Setelah menghabiskan beberapa minggu berbulan madu sederhana di desa, keduanya akhirnya pulang ke ibu kota untuk memulai kehidupan baru. Bersama Arman menyewa apartemen 2 kamar tidur di bilangan selatan Jakarta, dekat dengan kantornya. Tempat itu tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk pasangan muda seperti mereka. Di dalam ruang tamu, masih tersisa bingkai foto pernikahan mereka yang belum sempat digantung. Di meja makan, ada sisa nasi uduk dari acara syukuran kemarin sore. Aisyah tampak tenang saat menata piring bekas sarapan. Ia tetap menggunakan hijab lebar dan jubah longgar, meski kini ia sudah tidak lagi menggunakan cadar sejak mereka tinggal berdua. "Kamu yakin gak capek?" tanya Arman yang sedari tadi memperhatikan istrinya bekerja. Aisyah tersenyum tipis. "Tidak, ini pekerjaan ringan kok." Arman mendekat dan membantu merapikan sendok di rak. Ia menyentuh tangan Aisyah dengan lembut. "Kalau kamu capek, istirahat saja.
Jangan dipaksakan. Aisyah menatap suaminya dengan pandangan hangat. Kamu baik sekali. Arman tersenyum. Bukan aku baik, tapi kamu pantas diperlakukan baik. Pagi itu berakhir dengan doa pendek sebelum mereka berangkat. Arman menuju kantor, sementara Aisyah memilih tinggal di rumah, menjaga suasana agar tetap tenang. Beberapa hari setelah kembali ke Jakarta, Arman mulai merasakan tekanan dari dunia luar. Rina, mantan pacarnya, menghubungi lewat WhatsApp. Hai Man, lama nggak ketemu. Kamu gimana? Kabar nikahmu cepat banget. Selamat ya. Arman melihat pesan itu sambil menyetir mobil. Hatinya bergolak. Ia tahu Rina adalah masa lalunya. Tapi entah kenapa, kali ini ia merasa seperti ada rasa nostalgia yang sulit dihindari. Ia membalas singkat. Terima kasih. Kamu gimana? Balasan datang cepat. Aku baik. Suami baik. Anak juga lucu-lucu. Cuma kadang ingetin masa lalu. Masih ingat waktu kita dulu? Arman menelan ludah. Ia mematikan ponselnya dan mencoba fokus pada jalanan. Saat sampai di kantor, ia langsung disambut oleh rekan-rekan kerjanya yang penasaran tentang istrinya. Wah, udah nikah ya Man? Siapa istrimu? Cantik nggak? Hehe. Kamu tuh susah banget dicariin cewek, malah nikah duluan. Arman tersenyum, tapi jawabannya singkat. Istriku cantik, tapi lebih dari itu, dia soleha. Salah satu temannya Dinda tersenyum manis. Boleh dong ajak ke sini, biar kita kenalan. Arman mengangguk pelan. Nanti kalau dia siap. Namun, seminggu setelah itu, keluarga besar Arman mengadakan arisan keluarga besar di kediaman orang tua Arman. Acara itu selalu menjadi ajang pertemuan keluarga untuk saling bertukar kabar. Dan tentu saja, semua ingin mengenal Aisyah. Ayo Man, ajak istri kamu, kata Bu Ratna di telepon. Mereka semua pengen lihat calon menantu baruku. Arman ragu. Ia tahu Aisyah masih canggung dalam lingkungan sosial yang ramai. Tapi bagaimana pun juga, ini adalah keluarganya. Mereka harus saling mengenal. Saat pulang ke rumah, Arman memberanikan diri meminta izin kepada Aisyah. Besok, ada arisan keluarga. Boleh aku ajak kamu? Aisyah diam sejenak. Matanya menatap keluar jendela. Di mana tempatnya? Di rumah orang tua aku. Hanya keluarga dekat. Mereka ingin kenal kamu. Aisyah menarik napas panjang. Aku akan usahakan. Arman tersenyum lega. Tapi hatinya tetap gelisah. Keesokan harinya mereka sampai di kediaman keluarga Arman. Rumah itu ramai dengan anggota keluarga dari berbagai generasi. Anak-anak berlarian, orang tua berkumpul di ruang tengah, dan aroma masakan mengisi seluruh ruangan. Aisyah memasuki rumah dengan langkah tenang. Ia tetap menggunakan hijab lebar dan jubah sederhana. Beberapa kerabat langsung menyambut Arman dengan ucapan selamat. Ini istri kamu? Tanya sepupu Arman. Nia, dengan senyum lebar. Iya, ini Aisyah. Aisyah memberi salam dengan suara lembut. Senyumnya tidak lepas dari wajahnya. Namun, Arman bisa merasakan aura dingin dari beberapa anggota keluarga, terutama dari Dinda, sepupunya yang dikenal sangat modern dan sering memamerkan gaya hidup glamor. Dinda memandang Aisyah dari atas sampai bawah. Lalu, dengan nada santai, ia berkata, "Luar biasa. Ternyata benar-benar cantik. Kita kira kamu pasti punya sesuatu yang disembunyiin karena dulu bercadar." Arman langsung merasa tidak nyaman. Aisyah hanya tersenyum kecil, bukan disembunyiin. Hanya saja, bukan hal yang penting untuk ditunjukkan. Jawab Aisyah tenang. Dinda tertawa kecil. Kamu keren ya. Tapi, kamu nggak takut kalau suami kamu nanti bosan cuma lihat wajah kamu tiap hari? Arman langsung kesal. Dinda, Aisyah menepuk lengannya pelan. Tidak apa-apa, aku percaya pada Allah dan pada suamiku. Arman menatap istrinya dengan rasa bangga. Tapi di dalam hati, ia merasa sedikit terluka. Setelah acara selesai, Arman dan Aisyah pamit pulang. Di mobil, suasana hening. Maaf ya. Tadi mereka agak kurang sopan, ucap Arman.
Tan Aisyah tersenyum. Tidak apa-apa, aku sudah biasa. Yang penting, kamu tetap mencintaiku. Arman menatapnya sekilas. Tentu saja, aku bahkan makin bangga padamu. Aisyah menatap langit-langit mobil. Ada banyak cara orang menilai wanita, tapi aku hanya percaya pada nilai yang Allah tetapkan. Arman mengepal tangannya di kemudi. Ia sadar, inilah awal ujian rumah tangganya. Bukan hanya soal cinta atau kecantikan, tapi soal prinsip, soal keyakinan, dan soal kekuatan untuk tetap tegak di tengah dunia yang penuh dengan pandangan manusia. Ya Allah, bisik Arman dalam hati, jagalah rumah tanggaku. Kuatkan kami berdua dalam menghadapi ujian dunia. Jadikanlah kami pasangan yang saling menguatkan dalam iman. Hari itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Langit gelap, awan tebal menyelimuti kota. Di dalam apartemen Arman dan Aisyah, suasana juga tidak jauh berbeda. Sunyi, penuh tekanan tak terucapkan. Arman baru saja pulang dari acara arisan keluarga besar yang dihadiri oleh kerabat dan teman lama. Acara itu sebenarnya biasa saja, tapi kali ini rasanya berbeda. Ia merasa seperti sedang dipamerkan sebagai suami yang berhasil menemukan istri cantik. Banyak pujian, banyak godaan halus, dan bahkan beberapa pandangan sinis dari wanita-wanita yang dulu pernah mendekatinya. Kamu beruntung banget, Man, kata Dinda saat mereka bertemu di sela-sela makan siang. Istri kamu benar-benar cakep. Kamu pasti bangga punya istri kayak gitu. Arman hanya tersenyum tipis, tapi dalam hati, ia merasa seperti sedang diuji. Apakah semua orang hanya melihat Aisyah dari penampilannya? Apakah dia sendiri juga pernah merasa bangga hanya karena kecantikan fisik istrinya? Saat tiba di rumah, Aisyah sudah menunggu dengan nasi goreng hangat dan teh manis panas. Ia menyambut Arman dengan senyuman lembutnya yang biasa. Kamu capek? Tanyanya sambil membantunya melepas jaket. Arman menggeleng. Enggak, cuma agak lelah. Aisyah menatapnya dengan tatapan khawatir. Ada apa? Arman diam sejenak. Ia ingin bicara, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya ia duduk di sofa, menarik napas panjang. Tadi, banyak orang bilang kamu cantik. Banyak juga yang memuji aku karena bisa menikahi kamu. Aisyah tersenyum samar. Alhamdulillah. Syukur kalau mereka suka. Arman menggeleng pelan. Tapi, ada sesuatu yang membuatku kesal. Mereka seperti melihat kamu hanya dari luar. Seperti kamu cuma barang yang bisa dibanggakan. Aisyah duduk di sebelahnya. Itu kan pandangan manusia. Yang penting, kamu tahu siapa aku. Bukan cuma wajahku. Arman menghela napas lagi. Iya. Tapi kadang, aku juga merasa seperti terkekang. Aisyah menoleh cepat. Terkekang? Iya. Kadang, aku merasa kamu terlalu taat, terlalu ketat. Aku merasa seperti nggak bebas. Misalnya, kamu selalu menolak kalau aku ajak keluar bareng teman-teman. Atau kamu nggak mau foto-foto waktu kita jalan-jalan. Aku merasa seperti kamu nggak percaya sama aku. Aisyah diam. Matanya tetap tenang, tapi Arman bisa melihat kilatan rasa sakit di dalamnya. Aku bukan nggak percaya sama kamu, jawab Aisyah pelan. Aku cuma menjaga batasan yang aku yakini benar. Aku percaya, aurat itu adalah benteng bagi wanita. Aku percaya bahwa kecantikan itu bukan untuk dipamerkan. Arman mendengus pelan. Tapi bukannya malah jadi bikin orang penasaran, malah jadi bahan gosip? Aisyah menatap matanya langsung. Kalau mereka penasaran, itu urusan mereka. Kalau mereka bicara buruk, itu dosa mereka. Yang penting, aku tetap pada prinsipku. Dan kamu harus tetap percaya padaku. Arman menunduk. Hatinya bergolak. Ia tahu Aisyah benar. Tapi ia juga merasa seperti sedang hidup dalam dunia yang asing. Dunia yang penuh aturan, penuh batasan, dan penuh tanggung jawab. Aku cuma kadang merasa seperti kamu lebih dekat sama Allah daripada sama aku. Ucapnya pelan. Aisyah tersenyum lembut.
Aku dekat dengannya agar bisa lebih baik mencintaimu. Arman menatapnya lagi. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia tahu, Aisyah tidak pernah sombong, tidak pernah egois. Ia hanya menjalani keyakinannya dengan sepenuh hati. Tapi apakah ia, sebagai suaminya, sudah cukup kuat untuk mengikutinya? Beberapa hari setelah percakapan itu, Arman mulai menjauh. Ia sering pulang larut, sibuk dengan pekerjaan, atau pergi bersama teman-temannya tanpa memberi kabar. Aisyah tidak pernah marahi dia. Ia hanya menyambutnya dengan doa dan makanan hangat. Sampai suatu malam, Arman pulang dalam keadaan mabuk ringan setelah minum-minum dengan teman-temannya. Saat membuka pintu, ia melihat Aisyah masih terjaga. Duduk di ruang tamu dengan Al-Quran di pangkuan. Ia tidak marah. Hanya menatap Arman dengan pandangan teduh. "Kamu pulang," katanya pelan. Arman mencoba berdiri tegak meski tubuhnya sempoyongan. "Iya, aku capek." Aisyah bangkit, lalu membantunya duduk di kursi. "Mau teh hangat?" tanyanya. Arman menggeleng. "Nggak usah, aku cuma butuh tidur." Aisyah diam sejenak, lalu berkata, "Aku akan tunggu sampai kamu siap bicara." Arman menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat kecil di hadapan istrinya. Aku cuma bingung," ucapnya parau. "Aku merasa seperti nggak bisa menjadi suami yang kamu inginkan." Aisyah menatapnya lembut. "Aku tidak punya bayangan tentang suami yang sempurna. Aku hanya percaya bahwa kamu adalah jodoh yang Allah berikan untukku. Aku tidak menuntut kamu jadi siapapun. Tapi aku juga berharap kamu bisa menerimaku apa adanya." Arman menunduk. Aku takut gagal." Aisyah tersenyum. "Kita semua bisa gagal, tapi yang penting, kita saling bangun saat jatuh." Arman meneteskan air mata. Hatinya luluh. Ia menyadari bahwa selama ini ia salah. Ia mengira Aisyah terlalu taat sampai membuatnya terkekang. Padahal, Aisyah hanya ingin menjaga nilai-nilai yang ia percayai. Dan ia sebagai suami harus belajar untuk memahami itu. "Aku minta maaf," bisik Arman. "Aku janji, aku akan usaha lebih keras." Aisyah mengelus punggungnya lembut. "Aku percaya padamu." Di tengah derasnya hujan yang masih mengguyur Jakarta, pasangan muda itu duduk berpelukan, dengan hati yang saling memaafkan, jiwa yang saling melengkapi, dan iman yang semakin kokoh. "Ya Allah," doa Aisyah dalam hati, "jadikanlah rumah tangga kami tempat kami belajar cintamu. Tempat kami belajar sabar, belajar kasih sayang, dan belajar menjadi hamba-Mu yang lebih baik." Matahari pagi menyinari langit Jakarta dengan hangat. Di dalam apartemen Arman dan Aisyah, suasana terasa begitu damai. Burung berkicau pelan di luar jendela, angin sepoi-sepoi mengalir masuk melalui celah tirai yang tersibak. Arman duduk di meja, makan, menyeruput teh hangat sambil membaca koran digital di ponselnya. Di hadapannya, Aisyah sedang menyiapkan sarapan sederhana, nasi uduk, telur dadar, dan kerupuk udang kesukaannya. Tapi kali ini, Arman tidak hanya memandang istrinya sebagai wanita cantik yang pernah membuatnya syok malam pertama. Ia memandang Aisyah sebagai sosok yang telah mengubah hidupnya. Seorang pendamping, seorang guru kehidupan, dan seorang imam dalam rumah tangga mereka. "Kamu sudah baca doa pagi?" tanya Aisyah tanpa menoleh, sambil merapikan piring-piring bekas. Makan Arman tersenyum. "Sudah, tapi aku masih suka lupa artinya." Aisyah akhirnya berbalik, menatapnya dengan senyum lembut. "Nanti aku ajarkan lagi. Pelan-pelan saja. Yang penting kamu mau belajar." Arman mengangguk. "Aku akan usaha, karena aku ingin menjadi suami yang baik untukmu." Aisyah duduk di sebelahnya. Ia menepuk lengannya pelan. "Kamu sudah berusaha, dan itu lebih dari cukup." Beberapa bulan telah berlalu sejak konflik internal yang sempat menggoncang rumah tangga mereka. Setelah percakapan tulus di tengah hujan deras itu, Arman mulai berubah. Ia mulai ikut sholat berjamaah bersama Aisyah. Ia juga mencoba menjaga waktu, makan, tidak pulang larut, dan bahkan mulai menghindari acara-acara yang bisa membawanya pada godaan dunia. Namun yang paling penting,
Ia belajar untuk menerima Aisyah apa adanya, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai partner spiritual yang selalu mendukungnya dalam menjalani hidup dengan nilai-nilai agama. Pada suatu sore, saat keduanya sedang duduk di balkon apartemen, Aisyah membuka percakapan. Aku kepikiran, kita bisa buka usaha kecil, katanya pelan. Arman menoleh. Usaha? Apa jenisnya? Aisyah tersenyum. Bukan bisnis besar, mungkin edukasi agama atau modest fashion. Aku lihat banyak orang yang butuh panduan tentang bagaimana menjalani hidup sesuai syariat tapi tetap relevan dengan zaman. Arman terdiam sejenak, lalu matanya mulai bersinar. Ide bagus. Kamu bisa jadi mentor, dan aku bisa bantu urusan teknisnya. Marketing, pengembangan bisnis, manajemen. Aisyah tertawa kecil. Kamu kayak bos aja. Arman ikut tertawa. Ya, karena aku emang bos kamu. Aisyah menepuk lengannya dengan gemas. Duh, sombong banget. Tapi hati Arman ringan. Ini adalah momen-momen yang ia rindukan. Kebersamaan, canda tawa, dan rencana masa depan yang dibangun bersama. Beberapa minggu kemudian, pasangan muda itu resmi membuka sebuah usaha bernama Rumah Hati, sebuah komunitas edukasi agama dan modest wear yang dirancang untuk membantu kaum muda muslim dalam menjalani kehidupan dengan prinsip Islam yang moderat dan kontemporer. Di tempat itulah, Aisyah menjadi pembicara utama tentang takwa, aurat, dan hubungan suami istri yang islami. Sementara Arman mengelola administrasi, media sosial, dan strategi promosi. Awalnya banyak orang yang ragu. Ada yang bertanya, kenapa mantan wanita bercadar itu sekarang aktif di medsos? Apakah dia masih taat? Loh, kok suaminya yang ngatur bisnis? Tapi Aisyah tidak pernah peduli. Ia hanya fokus pada tujuan awal, memberi manfaat bagi sesama. Dan lambat laun, Rumah Hati menjadi pusat inspirasi bagi banyak orang. Acara kajian online mereka selalu ramai dihadiri. Produk modest wear mereka laris manis, dan cerita perjalanan. Cinta Arman dan Aisyah menjadi motivasi bagi banyak pasangan muda. Suatu hari, saat sedang membersihkan lemari lama, Arman menemukan cadar hitam milik Aisyah. Ia tersenyum sendiri, lalu memanggil istrinya. Masih ingat ini? Tanyanya sambil mengangkat cadar itu. Aisyah datang sambil tersenyum. Iya, itu adalah bentengku dulu. Arman menatapnya lembut. Dan sekarang, Aisyah menyentuh wajahnya sendiri. Sekarang bentengku ada di hati, dan di cintamu, Arman tersenyum. Ia merogoh sakunya, lalu mengeluarkan sapu tangan putih yang masih tersimpan rapi sejak malam pertama. Ini, sapu tangan yang aku bawa waktu malam pertama, waktu aku takut melihat wajahmu. Tapi ternyata, Allah memberiku sesuatu yang jauh, lebih indah dari yang aku bayangkan. Aisyah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dan aku bersyukur, kamu adalah suamiku. Mereka berpelukan, hangat, penuh makna. Pada suatu malam, saat langit Jakarta dihiasi bintang, Arman dan Aisyah duduk di balkon, saling berpangkuan bahu. Di atas meja kecil ada secangkir teh hangat dan Al-Quran. Yang baru saja mereka baca ayat-ayatnya, Arman menatap langit, lalu berkata, "Dulu, aku takut menikahi kamu karena tidak tahu wajahmu. Sekarang, aku bersyukur karena Allah memberiku istri yang cantik di luar dan di dalam." Aisyah tersenyum. "Dan aku bersyukur karena kamu memilihku dengan hati, bukan dengan mata." Arman menatapnya dalam-dalam. "Kalau boleh memilih lagi, aku tetap akan memilihmu." Aisyah menatapnya dengan penuh keyakinan. "Dan aku juga akan memilihmu. Sampai akhir." Di bawah langit malam yang luas, pasangan muda itu duduk berdua, dengan hati yang saling mengenal, jiwa yang saling melengkapi, dan doa yang terus mengalir ke langit. Ya Allah, jadikanlah kami pasangan yang saling menjaga, saling menghormati, dan saling menguatkan dalam perjalanan menuju ridho-Mu. Amin.